Halo, kita coba lagi ya di materi Kotlin Control Flow. Saat ini kita akan belajar bareng-bareng tentang perulangan while and do while. Perlu teman-teman tahu ya, ada 3 jenis perulangan secara umum di dalam bahasa pemrograman, yaitu ada while, do while, dan for loop. Tetapi untuk for loop nanti kita bahas di materi mungkin setelah ini ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, berikutnya ini adalah contoh dari perulangan dalam pemrograman. Misalnya kamu pengen mencetak hello Kotlin sebanyak 5 kali. Dan kamu menuliskan println sebanyak 5 kali. Ini kalau misalnya codingnya cuman ini doang sih sebenarnya nggak masalah ya. Tetapi kalau udah misalnya sampai ke dalam static kasus, kamu akan kesulitan dan codingnya akan sangat panjang serta tidak efisien. Seperti itu ya, karena coding yang sama tetapi dituliskan hasilnya sama juga. Jadi kita perlu menggunakan fungsi yang namanya fungsi perulangan. Pertama adalah fungsi while. Jadi while ini bersifat entry controlled loop, di mana kondisi akan dicek terlebih dahulu, baru kemudian perulangan itu akan dijalankan. Misalnya seperti ini. Misalnya, ini ada variabel count berisi angka 1, ini ada integer ya. While, tuliskan aja kata kunci while, kemudian buka kurung tutup. Count 1 ini kurang dari sama dengan 5. Jadi ketika 1 atau count ini kurang dari sama dengan 5, cetak ini ke dalam konsol. Sebanyak tergantung perulangannya. Kalau teman-teman tuliskan 10, ya berarti dia akan mengulang 10 kali. Tapi kalau dia sama dengannya, berarti dia akan sampai 10, tapi kalau nggak ada, maka sampainya 9 aja. Karena kan dimulai dari 0 ya, untuk perulangan di programan tergantung dari ininya juga sih. Tapi biasanya secara umum dari 0, tapi kalau ini dari 1. Oke, dan ini ada count plus. Ini perlu kamu ingat-ingat ya, jangan sampai ketinggalan. Soalnya kalau ini nggak dituliskan, maka akan jadi infinite loop, atau si program akan looping terus, dan ini akan berhenti kalau memori RAM kamu di laptop kamu udah habis. Dia akan baru berhenti. Tapi selama masih ada, dia akan looping terus, dan ini nggak boleh terjadi di aplikasi yang nanti akan kamu buat, soalnya pasti akan crash gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, ini jangan sampai ketinggalan. Jadi kan ini count ya, kalau kamu belum paham, count plus maksudnya itu ditambahkan itu ya, atau increment atau decrement. Kalau plus itu increment atau ditambahkan satu berikutnya. Ini 1 berarti masuk ke sini akan berubah menjadi 2. Nah, 2 terpenuhi, lanjut lagi, tambah 1, 2 tambah 1 berapa? 3 masuk ke sini, lanjut lagi sampai 5 ya. 5 tambah 1. Nah, ini nggak terpenuhi, maka ini nggak dicetak. Gitu kurang lebih. Berikutnya adalah do while. Do while ini bersifat exit controlled loop. Jadi kalau tadi dicek dulu baru dilakukan perulangan, ini dicetak dulu baru dikasih kondisi. Kayak gini misalnya. Lakukan println hello Kotlin ini ke dalam konsol, dan diinkrementkan variabel count ini ketika count ini lebih kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Jadi ini cetak dulu di dalam konsol, setelah dicetak akan diinkrementkan di 1 menjadi 2. Ketika ini terpenuhi, maka akan diulang lagi. Nah, sampai ke 5 nanti ya. Misalnya ini kan ini keempat ya, terus tambah 1, 5 kurang dari sama dengan 5 nggak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti gitu. Oke, daripada kamu mungkin masih bingung, kita coba coding bareng ya. Silahkan buka di IntelliJ IDE-nya.
klik kanan terus Kotlin bikin kelas baru aja, misalnya while do while. Ini coba tak zoom dulu, misalnya bikin variable main class untuk do while atau pertama while dulu ya, while bikin variable dulu, val value sama dengan 1, while value ini kurang dari sama dengan misalnya 5, cetak println hello Kotlin. Jangan lupa tambahkan value plus atau untuk increment ya. Bentar. Oh ya, ini harusnya var ya, aku lupa karena ini kan kalau val nggak bisa dirubah, jadi kita ganti var dulu. Nah, coba kita running 2, 2, 3, 4, 5 karena ada sama dengannya, tapi kalau nggak ada kurang dari 5 dia akan berhenti. Nah, akan 4 aja itu. Nah, ini adalah penggunaan dari while ya, jadi while itu dicek dulu, kalau terpenuhi maka baru diulang, tapi kalau nggak terpenuhi awal maka nggak akan dilakukan perulangan. Nah, kalau misalnya kamu lupa menaruh increment ini, misal dihapus saja ya, begini. Nah, kalau di running dia akan infinite terus tuh sampai hampir kamu habis, baru nanti dia berhenti setelah laptopnya blank gitu ya. Soalnya ya ini selalu dalam kondisi true gitu ya, jadi jangan lupa dituliskan incrementnya seperti ini biar jangan selalu bernilai true. Oke, berikutnya ini while udah ya, coba kita ganti ke do while. Ini kita pindahin aja while. Nah, kalau bedanya dengan while, kalau di do itu kita lakukan print ini ke dalam konsol, kemudian incrementkan ketika atau kondisi ini ketika value-nya kurang dari 5. Kita coba jalankan, hasilnya sama tuh. Bedanya dia akan dicetak dulu, baru di cek kondisinya, kalau terpenuhi maka ulang lagi, tapi kalau nggak terpenuhi maka akan berhenti. Ini silakan kamu pilih sendiri ya, mau pakai yang mana. Kalau di dalam codingan tergantung kondisi juga, ini nggak bisa secara eksplisit dijelaskan mana yang paling optimal, tergantung dari penggunaannya. Misalnya kamu pengen dicetak dulu untuk usernya, dicetak untuk beberapa kebutuhan, pakai do while dulu. Tapi kalau emangnya untuk situasi tertentu emang harus dicek dulu, maka menggunakan while tentunya lebih tepat gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu kita belajar tentang perulangan. Berikutnya mungkin kita akan lanjut ke materi masih di dalam Kotlin control flow, mungkin materi for loop. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.